Orang Malaysia dengan orang Indonesia ni kan berkenaan dengan macam-macam benda lah, berkenaan dengan aku rasa dekat dalam Malaysia ni lah, orang-orang kita ni tak adalah pemalas. Nasi goreng, nasi lemak, roti canai, TOR, kita tak perlu nak short form jadi TOA ke apa TOR ke, tak ada. Sebab kita orang Malaysia ni memang sifatnya rajin lagi. Tadi you cakap tadi kedai tadi kat mana? Apa? Tak, you cakap tadi kedai tadi kat mana? Apa? Boleh nggak ngomongnya pelan-pelan? Rin suami, bahasa short form girl Indonesia. Gabut. Gabut ini short form. Aduh, gue di kantor gabut banget deh. Something telah kabut. Malaysia heran, Indonesia punya banyak singkatan yang sangat kreatif. Ini menarik nih. Mari itu viral postingan ini. Tak boleh kulupakan sampai sekarang ni aku dah balik ke negaraku, aku masih ingat. A text from an Indonesian friend who uses Indonesian slang. Jackson ni bapak siapa? Indonesian call Bukit Bintang Bukbin. Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, tetap diberikan semangat dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Oke teman-teman, nah kebelakangan akhir ini ya kan dekat tweet ya, saya tengok itu banyak yang membahas pasal singkatan kata ya daripada Indonesia. Orang-orang Indonesia yang datang ke Malaysia itu buat caption atau apa semua itu disingkat-singkat. Jadi orang-orang Malaysia itu kan tak biasa kan perkataan disingkat-singkat itu. Contohnya ya naslem. Ini menjadi banyak pro dan kontra ya. Naslem yaitu nasi lemak, nasgor yaitu nasi goreng ya. Bukit Bintang pun disingkat menjadi Bukbin. Semualah disingkat-singkat. So ramailah netizen Malaysia yang marah, yang kecam juga. Tak payah disingkat-singkat, cakap je nasi lemak, tak payah naslem-naslem bagai gitu ya. Okay, so nanti kita bahas di video kali ini. So pastikan tontonnya sampai akhir ya. Kalian juga boleh berikan tanggapan korang dekat comment section dekat bawah ya. Oke, langsung saja. Cium. Baik, aku tak faham lah banter fight di antara orang Malaysia dengan orang Indonesia ni kan berkenaan dengan macam-macam benda lah, berkenaan dengan makanan, berkenaan dengan pakaian, berkenaan dengan minuman, dan baru-baru ni berkenaan dengan bagaimana nak sebut nasi lemak dengan nasi goreng. Okay, sebab aku rasa dekat dalam Malaysia ni lah, orang-orang kita ni tak adalah pemalas sangat. Okay, kita sekadar nak sebut nasi goreng, nasi lemak, roti canai, TOR, kita tak perlu nak short form jadi TOA ke apa TOR ke, tak ada. Sebab kita orang Malaysia ni memang sifatnya rajin lagi, jelas lah kita cakap bahasa kita ni memang very easy to learn. Sebab tu kau tengok ada Mak Saleh datang duduk Terengganu tiba-tiba boleh cakap Ganu, ada Mak Saleh datang duduk kat Kelantan tiba-tiba cakap Kelantan, ada Mak Saleh datang duduk dekat Sabah tiba-tiba cakap Sabah. Sebab bahasa Melayu, suku kata bahasa Melayu ni merupakan antara bahasa yang paling senang lah untuk kita belajar. Sebab apa? Bagi aku bahasa Melayu seperti bahasa Inggeris, kita tidak ada feminine ataupun masculine, very easy to learn the language. Okay, tetapi dah memandangkan bahasa ni pun memang dah mudah, memang dah senang untuk faham. Okay, kenapalah kau nak short formkan lagi? Kenapa kau nak pendekkan lagi daripada nasi lemak jadi naslem, nasi goreng jadi nasgor? Macam-macam benda lah. Antara benda-benda short form yang boleh diterima hanya Neslo saja. Neslo sebab apa? Sebab dah lama. Itu pun Neslo sampai sekarang masih lagi tak diterima dalam kamus Dewan Bahasa. Sebab Neslo tu adalah campuran di antara Nescafe dan juga Milo. So it's not really a word, it's just a gabungan daripada dua perkataan yang disatukan untuk memudahkan pelanggan order apabila berada dekat kedai mamak, dekat kedai-kedai makan. Okay? Tetapi Neslo tak pernah diminta ataupun tidak pernah diiktiraf sebagai satu perkataan atau ayat yang memang rasmi yang dimasukkan dalam kamus Dewan Bahasa, walaupun telah digunakan 20-25 tahun yang sebelum ini. So kepada orang-orang rakan-rakan Indonesia kita kat luar sana, korang janganlah bitter dengan orang Malaysia. Orang Malaysia ni memang macam gini, kita orang memang rajin. Kalau kita nak cakap, kita cakap biar jelas, biar accurate, biar semua faham.
faham. Tak ada slang, tak ada apa. Supaya apa? Supaya apa kita katakan ni universal penerimaannya, semua orang boleh menghayati. Tetapi bila kita gunakan short form yang digunakan oleh masyarakat yang tertentu saja, benda tu dah jadi unik kepada masyarakat tu, kemungkinan besar orang lain tak faham tentang rujukan yang sedang kita buat. Okay? So untuk tujuan pembahasan, untuk tujuan untuk buat video, untuk tujuan untuk menceritakan satu perkara, aku tak rasa kita patut gunakan short form seperti nasgor, okay, nasla. Kau gunakanlah perkataan yang lebih panjang, iaitu nasi lemak, nasi goreng. Tetapi kalau kau nak berbual dengan kawan-kawan kau, kau nak cakap senang, kau nak mudah kan, kau nak short form kau gunakanlah. Tetapi we can never accept that kind of language to be part of our official language. And sorry brothers and sisters, korang boleh cakap apa-apa sahaja berkenaan dengan orang Malaysia, tetapi orang Malaysia tetap bagus sih. Wow. Drakor. Do you guys know Drakor? Drama Korea. Drakor. Drakor. Drama Korea, exactly. I was looking at the comments. Apa benda Drakor? Drama Korea. Rupanya drama Korea. Ortu. Orang tua. Benda Ortu ni. Tahu Ortu? Orang tua. Tahu lah. Bandara. Benda bandara. Bandar udara. Lapangan terbang, diorang cakap bandar udara. Bandara. Cantum jadi bandara. I just experienced receiving a text from an Indonesian friend who uses Indonesian slangs and short forms that make me so confused. Like, girl, I am already struggling with dyslexia. I don't read well, and then you're sending me texts with short forms like this? It makes me feel like I'm reading another language. I'm confused. What is it? Like, what are you trying to say to me? I texted her asking like, what time did you arrive and where are you staying? And then she replied to me, why? Literally the letter Y. Y tadi sampai udah agak Sorian, terus langsung Capcus ke Bubin. Naslam. Capcus? Capcus? Sorian? Seharian? Okay. Boleh So I said to her like, I don't understand. And then she said, waka. Maaf, GW lupa lo bukan anak Jaxel. Jaxel ni bapak siapa? Okay. So yeah, I just gave her a call. And apparently she's staying in Bukit Bintang. Indonesian call Bukit Bintang Bukbin. Oke teman-teman, nah ya memang kebiasaan di sana juga disingkat-singkat lah ya. Contohnya itu sampai dibawa ke Malaysia juga. Ya ada orang review buat video, mereka kata ini kita lagi di Malaysia ya. Ini adalah naslem, nasi lemak. Jadi orang Malaysia apa benda itu naslem kan? Sebut je lah nasi lemak. Apa susahnya, apa malasnya ucapkan nasi lemak saja. Okey, sampai disingkat-singkat. Dan banyak lagi perkataan-perkataan lain. Saya pun semenjak di Malaysia, ketika di Indonesia masih ada lagi banyak short form yang saya pun tak tahu. Contohnya ya, kalau dekat Medan itu mandi. Itu air tahu, mandi katanya. Rupanya itu manis dingin, teh manis dingin. Saya pun, aduh, itu pun disingkat-singkatkan. Cakaplah teh manis, ini mandi, gitu aja. Oke, dan banyak-banyak lagi lah. Mungkin kalau di Indonesia kalian pakai, boleh lah. Tapi kalau di Malaysia gitu, kena jelas lah perkataan itu ya. Banyak disingkat, bukan hanya itu. Kuala Lumpur, Kulpur. Bukit Bintang, Bukbin katanya ya. Ada banyak lagi lah. Roti canai, Rotnai katanya. Aduh, jadi bahasa apa pula itu ya? Yang bahasa Inggeris, kalau saya bahasa Indon lagi. Indon? Bahasa Indonesia lagi. Nasgor Kak, ajar. Naslem tau tak? Naslem adalah nas. Kesian nak tanya nasi lambat. Apa kata nak bagi kat? Nanti kita orang tanya lagi. Nasi lemak. Nanti kita bagi English. English senang sikit. Nasi tu betul dah kan? Ada nasi lambat. Nasi lemak. Kalau nasgor? Nasi goreng. Okay, terima kasih Azhar. Ambil masa, sorry. Kan, jadi ya kalau mungkin sembang-sembang dengan kawan kan boleh je. Tapi kalau misalnya buat review ataupun mau membuat satu statement, diperjelas gitu ya agar semuanya boleh faham. Nah, saya setuju dengan tadi perkataan abang itu ya. Kalau kita, makanya lah saya tengok banyak orang luar itu faham ya cepat bahasa Melayu disebabkan jelas perkataannya itu, bukan disingkat-singkat ya. Nah, ini saya tengok viral ini pasal naslem ini, nasi lemak ini. Nah, itu ya. Oke teman-teman, bagaimana pendapat korang? Silakan komen. Kita
lanjut lagi. Tadi you cakap tadi kedai tadi kat mana? Apa? Tak, you cakap tadi kedai tadi kat mana? Apa? Boleh nggak ngomongnya pelan-pelan dikit? Tak, you cakap tadi kedai tu dekat mana? Oh, gitu dong, dekat sana. Oh. Rak lu apa-apa Roger? Apaan? Tak, I cakap I gerak dulu apa-apa Roger. Oh, oke. Nak balik pukul apa Let lu awal lagi. Sumpah nggak paham ngomong apa. Tak, I cakap nak balik pukul berapa Relax dulu, awal lagi ni. Sekejap lagi. Oh. Okay, siapa orang Indonesia dalam ni saya nak tanya. Kalian itu punya abjad Indonesia kan? Punya huruf Indonesia kan? Jadi kalian itu nggak nyebut A, B, C, D, E, F, G. Kalian A, B, C. sebut A, B, C, D, E gitu kan? Jadi waktu mau naik komuter, aku itu bilang sama temanku, kita naik komuter ni yang mana? Yang KAI ni ke? Lepas tu dia bilang KAI. Jadi aku pun, oh KAI, kenapa KAI? Ya kita kan di Indonesia, jadi harus guna abjad Indonesia. Terus aku bilang, okay, so lepas ni kita turun di stasiun mana? Lepas tu kita ganti naik MRT sama LRT ya. Dia bilang, enggak, MRT, LRT. Aduh, aku itu apa aku ngomong semua salah. Barusan tadi bilang harus guna abjad Indonesia. Terus dia bilang, oh bukan MRT, bukan LRT, LRT. Tapi yang kalau KAI itu tak boleh pula sebut KAI. Oh, kita bahas ya. Tadi tuh video pertamanya POV. Orang Indo baru pindah ke Malaysia langsung ngomong sama native speaker. Oke, kalau orang Malaysia itu disingkatnya bukan singkat macam Naslem, Nasgor ya, Bukbin, bukan gitu. Mereka mungkin ya kalau kita bagi orang luar ya, mereka cakap itu laju sangat, cepat sangat. Jadi kesannya macam disingkat ya. Apa tadi katanya? Apa Roger? Papa Roger. Tapi bukan disingkat macam pejer. Papa Roger cepat ya menurut kita, tapi menurut dia orang itu dah biasa gitu. Macam saya pun sudah lama di sini, kalau orang cakap laju pun menurut kita ya biasa sebab kita sudah faham kan. Tapi mungkin kalau bagi orang Indonesia yang mungkin baru dengar orang Malaysia cakap laju, ya mungkin ya terasa cepat lah ya. Tapi tak ada disingkatnya itu macam itulah. Macam itu, Japki. Macam mana gitu, okay? So harap-harap kalian faham lah apa yang saya cakap. Okay, so tadi tuh abang ini ceritakan pasal ya memang beda ya. Kalau di Malaysia A, B, C, D, E, F, G. Kalau di Indonesia A, B, C, D, F, G, H, I, J. Itu bedanya. Tapi ya pula ya, tadi kenapa panggil KAI bukan KAI? Seharusnya itu kan. Sedangkan penyebutan MRT di sana juga MRT dan juga LRT. Kenapa tidak MRT? Iya ya, tak tahu lah kenapa itu. Ada yang ikut Inggris, ada yang ikut Indonesia. Kalau kita semuanya seharusnya di Indonesia kan, ataupun macam Malaysia semuanya di Inggris macam ikut abjad mereka ya. Oke, kira-kira kenapa itu teman-teman? Kita tengok dulu ya video. Oke, kita tengok dulu lah komentar yang menjawab di sini. Karena kalau MRT sama LRT itu singkatan dari bahasa Inggris, tapi kalau KAI singkatan bahasa Indonesia. Nah, itu penjelasan daripada orang Indonesia. Okay. Nah, mungkin kalau kalian ada komentar lain, pandangan lain, boleh berikan komentarnya di dalam comment section ya. Ajarin suami bahasa short form girl Indonesia. Gabut. Gabut ini short form. Aduh, gue di kantor gabut banget deh. Something kelang kabut. Gaji buta, gak ada kerjaan. Gercep. Gercep dong. Aku udah telat nih. Gerak cepat. GERCEP. Tahu. Apa? Gerak cepat. Habis lah. Wallace. WOLES. Wallace aja bro. Santai. Wireless. Slow. Slow dibalik Wallace. Wallace. Lanjut. Mager. Malas banget. gerak. Kemana-mana.
Apa? Malas gerak. Mantap betul. Warga Malaysia heran, Indonesia punya banyak singkatan yang sangat kreatif. Ini menarik nih. Mari itu viral postingan ini. Lah, pasutri itu pasangan suami istri ke? Short form Indo memang mantap, tapi ultimate favoritku mestilah Samawa. Sakinah, mawadah, warohmah. Jangankan orang Malaysia, saya orang Indo aja baru tahu itu singkatan Samawa. Kelihatannya memang orang kita tuh seneng banget nyingkat-nyingkat. Mungkin kalau ngomong full gitu pada mager. Nah, mager ini aja singkatan kan? Nggak sadar saya, karena udah kebiasaan. Nah, orang tadi juga sharing singkatan lain yang dia dapetin. Bandara sama dengan bandar udara atau airport. Ultah sama dengan ulang tahun. Dexap sama dengan Nikola Saputra. Ortu sama dengan orang tua atau parents. Habis itu gantian, dia juga sharing singkatan versi Malaysia. Ada gorpis sama dengan goreng pisang. Sikmak sama dengan nasi lemak. Raklu, gerak dulu. Matria, selamat hari raya. Kocak juga, kita jadi kayak lagi pertukaran pelajar nih. Nah, singkatan-singkatan ini namanya akronim. Dan ini terjadi di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Tapi kenapa kita suka pakai akronim? Ahli linguistik bilang kita ngelakuin ini untuk menghemat waktu dan tenaga. Ini juga bikin obrolan jadi lebih santai. Ada akronim yang resmi kayak SIM atau puskesmas. Ada juga yang nggak resmi kayak asbun, baper, dan gercep. Ini saya masih ngerti lah. Yang saya nggak ngerti itu singkatan ini nih, ilwir. Apaan nih ilwir? Ternyata singkatan dari innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ajaran dari mana nih kocak? Kalau kamu gimana? Kamu suka nyingkat-nyingkat juga nggak? Saya mau denger pendapat kamu. Aku ada nampak orang ni dia singkatkan nasi lemak jadi naslem. Tolong kita singkatkan jadi Cik Mak, bukan naslem. Yang ini bukan Indonesia nasi goreng jadi nasgor, nasi padang jadi naspat. Jangan sampai orang hantar kau ke Jakarta Pusat menjadi rakyat Indonesia Raya. Jangan mengepek-epek jadi naslem. Yang Indonesia ke? Oke teman-teman, nah tapi sekarang sudah mulai diajar ya. Saya tak pernah juga ajar suami saya perkataan-perkataan itu ya. Bahkan dia cakap, ini Malaysia katanya, jangan pakai bahasa Indonesia di sini katanya, apalagi disingkat-singkat ya. Oke, so tadi kakak itu coba ajar dia ataupun try lah husband dia perkataan-perkataan singkatan ataupun short form dalam bahasa Indonesia. Apakah dia tahu? Kalau husband saya confirm dia tak tahu ya. Terkadang saya katakan bisa saja pun dia marah terus. Malaysia boleh, bukan bisa katanya. Oke, tapi ya tahu juga lah tadi husbandnya mungkin bini dia ada juga cakap bahasa Indonesia dekat rumah. So ada beberapa perkataan yang dia tahu ya. Oke, so tadi bukan nasi lemak, bukan naslem ternyata. Sikmak. Lepas tadi itu orang Malaysia tu cakap apa? Cik Mak? Cik Mak itu apa? Cik Mak. Nah, ini saya tengok banyak orang Malaysia cakap, kami singkat jadi apa? Sebutnya Cik Mak. Apa itu korang? Saya mau tahu ini. Coba jelaskan saya ya. Mungkin kalau saya belum tahu, kalian bagi tahu, berikan komentarnya supaya jangan saya penasaran. Sebab kan banyak saya tengok dekat thread itu orang cakap kami sebut Cik Mak, bukan Naslem, Sik Mak gitu ya. Oke, Cik Mak atau Sik Mak. Oke, boleh berikan komentarnya. Oke, dan juga tadi katanya kreatif ya. Bagaimana menurut kalian? Kreatif atau malas ini sebenarnya untuk menyingkat-nyingkat satu perkataan gitu. Oke, teman-teman, mungkin kalian boleh berikan komen. Oke, kita kali ini membahas tentang nasi lemak lah ya. Oke, yang ini yang paling viral saya tengok dekat thread ya. Oke, pasal naslem lah. Saya baru tahu bukan dekat YT, bukan hanya dekat TikTok, dekat sana pun apps itu pun banyak juga yang berbalah ya. Oke, janganlah kata orang Malaysia. Tetapkan saja nasi lemak itu ya nasi lemak. Jangan dinaslem-naslemkan kan. Apa itu naslem gitu. Oke, so ini buat orang Indonesia lah ya. Kalau misalnya ke sini cakap je panjang. Taklah panjang sangat kan. Nasi lemak. Nasi lemak. Nasi goreng. Gitu ya. Oke, kita tengok review daripada orang-orang tentang nasi lemak untuk melanjutkan video ini. Cium. Korang tahu tak, time aku datang dekat Malaysia tu, ada satu makanan yang tak boleh kulupakan sampai sekarang ni aku dah balik ke negaraku, aku masih ingat. Kau tahu tak apa? Nasi lemak. Aku beli nasi lemak dekat KL time aku travel. Dia pandai nasi lemak. Jadi aku beli sarapan di situ, namanya restoran Village Park.
aku rasa itu memang sedap, oi. Sebab apa? Dia punya ayam tu crispy and chilinya tu pedas manis. Aku suka sangat. Apalagi nasinya tu terasa wangi and manis juga ada. Mungkin dia masak pakai santan tapi aku tak tahulah masaknya macam mana. Tapi itu memang sedap. But next time kalau aku nak travel lagi dekat Malaysia, aku akan datang pertama kali beli itu ialah nasi lemak. Nasi lemak Malaysia memang best. Korang boleh cuba. Selain best, lepas itu apa? Murah. Tak mahal sangat. Cocok untuk kita yang mau sarapan ringan. Kalau kalian pergi ke Malaysia dan suka banget nasi lemak, cobain deh. Nasi lemak yang satu ini lagi viral di Malaysia dan antrinya bukan main guys. Jadi kemarin pas transit 1 hari di Malaysia, gue sengaja pengen cobain. Katanya lebih enak dari nasi lemak yang biasanya gue pesen dan variannya lebih banyak. Beneran aja, jam 11 malam antrinya masih panjang guys. Untuk lokasi makannya nggak cuma di outdoor tapi juga ada di indoor. Kemarin masih full total. Gue kemarin pesen yang ayam goreng plus sotongnya juga. Dan ternyata enak banget guys. Emang nggak salah deh rekomendasi dari orang Malaysianya langsung. Yang penasaran namanya nasi lemak burung hantu yang ada di Titi Dia ya. Semoga membantu. Nasi lemak level 1 semua 5 ringgit 20 ribuan. Ini nasi lemak paling populer di Malaysia. Top rated food. Bisa pilih lauk-lauknya gengs. Ini nggak terlalu sedap di tenggorokan. Wow. BTW kalau nambah lauknya segini, saya tarik. Modelannya the best sih, aku suka ini. Nasi lemak level 2, modelannya dibungkus gengs. Nasi lemak ayam. Bestseller ayam lah. Bestseller? Satu. Sejuk ke? Sejuk. Besar? Kecil. Di rumah makan legendarisnya Malaysia. Ayam rendangnya. Ya rempahnya gengs, ada manisnya juga. Tarik kau. Oke, itu enak juga. Nasi lemak level 3, Oriental Kopi 24 ringgit. Tempatnya sampai ngantri gitu, gengs. Lumer. Lihat bumbunya. Ikan kecinya mantap. Tiba-tiba ada banyak timun ini dikasih. Itu. Mereka nggak suka timun. Ayam goreng. That's so good sih. Ada beli menu lain juga. Favoritku level 3. Wajib banget sarapan ini kalau kalian lagi di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Nah, ini dia nasi lemak. Makanan ini terkenal banget di Bukit Bintang. Namanya nasi lemak Our Corner. Nasi lemak ini nasi yang dimasaknya pakai santan kelapa. Jadi rasanya agak gurih. Untuk lauknya juga banyak banget pilihannya. Ada ayam goreng, paru, rendang, udang, cumi, ikan timun, kacang, dan lain-lain. Nasi lemak Our Corner ini buka dari jam 7 pagi dan antriannya panjang banget. Tapi aku datangnya jam 10 alias kesiangan. Jadi lauknya udah pada habis. Sisa cumi telur rebus aja sama irisan timun dan kacang. Tapi tenang aja, rasanya tetep enak pol. Untuk harganya macam-macam sesuai lauk pauk yang kalian pilih. Nah, kalau aku cuma sekitar 12 ringgit atau sekitar 40 ribuan. Ini bisa banget satu porsi untuk 2 orang karena isinya banyak banget. Nah, kalau di Indonesia ini kurang lebih sama aja kayak nasi uduk, gengs. Jangan lupa save videonya ya. Thanks me later. Nasi lemak satu akak cantik. Harus singgah porsi? Ya, satu je. Awak orang Malaysia ke? No, I'm from Inca. Oh, Romania. Wah, kenapa nasi lemak ni hijau Por eso e verde pentru că îl gătim cu pandan. Pandan. Oh. Vrei ouă? Avem ouă ochi și ouă fierte. Kalau dalam bahasa Romania nak apa? Vreau. Vreau. You like cucumber? Sebenarnya saya suka awak sebenarnya. Okay. You need to try our sambal. I cook with my mom for 4 hours. 4 hours? Fail. Bolehlah lepas ni saya masak sambal dengan mak dan awak sekali dah. Boleh. Boleh? Wah. Kacang ni awak tanam sendiri ke? I planted with my grandma. Oh. You want tepung? Tepung. Delicious. Fryo. You nak ayam rendang? Nak. Fryo. Boleh tak saya nak makan dengan awak? Tak boleh, saya sedang kerja. Kau kasih kerja boleh? I'll think about it. Good job. Oke, nah itu tadi sebagian review ya. Ginilah bagus kan. Ini adalah contohnya mereka review nasi lemak, bukan naslem ya teman-teman. Oke, nah ginilah bagus ya. Oke, kita support lah mereka review nasi lemak Malaysia macam mana, apa yang mereka rasain, apa yang mereka suka, pengalaman mereka. Coba makan nasi lemak sekali lagi. Ingat ya, bukan naslem ya. Oke teman-teman, so segitu aja. Bagaimana
bagaimana menurut kalian? Apa pandangan orang Malaysia mengenai hal ini? Mungkin kalian boleh berikan komentarnya. Apa kalian setuju atau biasa saja? Orang lain ataupun orang Indonesia lah lebih spesifiknya menyebutkan nasi lemak itu menjadi naslem, nasi goreng, nasgor, dan juga Bukit Bintang, Bukbin, Kuala Lumpur, Kul, Pur, apalagi ya yang di roti canai, rotnai, apalagi air Bandung, air dung katanya gitu ya. Macam pelik pula ya kan perkataan itu. Bagaimana mungkin orang Malaysia sendiri boleh menjawabnya? Orang teman-teman Indonesia mungkin apa alasannya kalian menyebutkan gitu? Karena terbiasa dari sana? Ya mungkin kalau terbiasa jangan dibawa-bawa sampai ke negara orang gitu ya. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Miss Sari again. Bye bye.